Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah ataupun persekutuan dari renungan tanggal 21 Mei, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam doa lebih dulu. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami apa yang hendak Engkau katakan bagi setiap kami. Ajar kami untuk mempelajari firman Tuhan ini baik-baik, sehingga di masa-masa corona ini, di masa-masa kami tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain di gereja, kami tetap bisa membina iman rohani kami, mengalami pertumbuhan iman rohani kami di dalam Tuhan. Ini doa kami, Tuhan yang memimpin, Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya membawa sebuah firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Bagi jemaat yang mempunyai Alkitab atau yang memiliki Alkitab elektronik, boleh dibuka, kita akan membahas bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Matius 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat yang dikasih Tuhan, pernahkah kita mengalami atau mendengar seorang yang akan pergi jauh, entah kapan mereka akan kembali, atau orang yang sebelum meninggal memberikan pesan-pesan kepada kita? Nah, saudara, bagaimana biasanya respon kita? Apakah kita mendengarkan? Apakah kita akan menurutinya dan mentaatinya atau bagaimana? Atau mungkin kita hanya menganggap itu angin lalu. Mungkin itu hanya sebuah harapan yang mereka rindukan. Tapi kita tidak sanggup atau tidak bisa atau tidak cocok dengan apa yang kita sedang alami atau di dalam situasi kita untuk melakukan menggenapi apa yang mereka inginkan. Nah, saudara, firman Tuhan pada hari ini kita juga melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ada beberapa pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid pada saat itu. Saudara, namun sebelum masuk di dalam pesan, kita perlu mengetahui ada beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Saudara, Tuhan Yesus menyuruh ke-11 murid ini pergi ke Galilea. Tentu 11 murid ini minus Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot telah meninggalkan Yesus dan bunuh diri. Nah, saudara, maka 11 murid ini pergi ke sebuah bukit, berangkat ke Galilea, di mana Tuhan Yesus menunjukkan mereka untuk bisa berdiri di sana, melihat dan menyaksikan apa yang akan terjadi dan mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, waktu mereka melihat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh mereka? Saudara, beberapa berlutut menyembah Tuhan, ada beberapa dari mereka juga ragu-ragu untuk berlutut. Kenapa, saudara? Nah, ini ada peristiwa yang sebenarnya menarik yang perlu kita pelajari. Beberapa orang yang berlutut menyembah Tuhan karena mereka tahu ini adalah Sang Mesias. Ini adalah Allah. Ini adalah orang yang Tuhan pilih, atau ini adalah Allah bagi mereka yang sudah mati dan bangkit. Maka mereka tahu, oh, ini maksudnya, bahwa ini adalah Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Tapi di antara mereka masih ada beberapa yang ragu, masih mempertanyakan, kenapa saya harus berlutut? Ini kan guru saya. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah menyaksikan kematian Tuhan Yesus di salib, nyata mati. Betul-betul mati, bukan pingsan atau koma. Lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus juga sudah bangkit. Mereka pun menyaksikan karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang ini, kepada mereka. Dan banyak orang melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi namanya manusia masih ada keraguan di dalam hati. Untuk apa saya menyembah Allah? Untuk apa saya menyembah Tuhan Yesus? Masih mempertanyakan posisi Yesus seperti apa. Bukankah dia hanya sebagai guru yang mengabarkan Injil, yang dapat mengadakan mujizat-mujizat? Nah, maka
Sebagian dari mereka ada yang tidak berlutut karena mereka ragu, untuk apa saya berlutut? Karena mereka juga belum terlalu mengenal, belum terlalu mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang selama ini mereka dengar dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang percaya datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan yakin hidupnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang-orang yang datang ke gereja tapi mereka masih meragukan siapa Tuhan Yesus. Masih mempertanyakan siapa Tuhan Yesus. Nah, saudara, itu peristiwa-peristiwa yang bukan hanya terjadi di zaman dulu, tetapi juga terjadi pada masa sekarang. Lalu yang saya mau tanyakan bagi setiap kita, bagaimana kita? Apakah kita memang sudah yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Apakah kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah? Atau jangan-jangan kita sedang meragukan keilahian Tuhan Yesus? Nah, saudara, maka perlu kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk membantu kita mengerti yang namanya keilahian Tuhan Yesus. Karena tidak sembarang orang atau tidak semua orang percaya bisa percaya hal ini, bisa mengerti keilahian Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan kembali. Saudara, di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, baik yang berlutut maupun yang tidak berlutut, Yesus mendekati mereka dan berkata begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, ini adalah satu pernyataan kembali yang Tuhan Yesus tekankan. Sebelum-sebelumnya di Matius, di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, bahkan sebelum Tuhan Yesus mati di salib pun, pernyataan ini sudah seringkali diungkapkan. Di kitab-kitab lain juga firman Tuhan ini atau pernyataan ini sudah seringkali diungkapkan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengungkapkannya lagi? Ya, Tuhan Yesus mau meyakinkan dan meneguhkan iman setiap murid-muridnya, setiap orang-orang yang ada di sana, bahwa kepadanya lah telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah Allah. Saudara, kalau di bahasa Indonesia ini disebutkan telah diberikan, sepertinya ada orang yang memberikan, ada oknum yang memberikan, mempercayakan. Berarti di balik semua itu ada kuasa yang lebih tinggi daripada Yesus. Tetapi maksud firman Tuhan ini jelas ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa dirinya punya kuasa baik di sorga maupun di bumi. Maka setiap orang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Agar apa? Agar mereka hidup di dalam bimbingan Allah baik di bumi maupun nanti waktu bertemu dengan Tuhan Yesus kembali di surga. Kita bisa bertemu dengan Allah karena kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan ini juga mau dijelaskan bahwa hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan menuju surga. Nah, saudara, maka firman Tuhan di ayat 18 ini sebenarnya intinya dalam. Selain ingin menyatakan bahwa dirinya adalah Allah, dirinya juga adalah Alfa dan Omega, dirinya juga adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena dia memiliki kuasa di bumi maupun di surga. Hanya dia yang punya kuasa ini. Hanya dia yang bisa mengatur dan memimpin, bahkan membimbing, dan menyatakan kasih keadilannya di bumi maupun di surga. Saudara, pada saat ini saya ingin bertanya kepada setiap kita. Masihkah kita meragukan kuasa Tuhan Yesus? Masihkah kita meragukan keilahian Tuhan Yesus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya rindu setiap kita sebelum masuk di dalam pesan-pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada para murid maupun kepada kita sekalian, kita perlu punya iman yang teguh lebih dulu. Kita perlu punya iman yang kuat lebih dulu. Keyakinan yang jelas lebih dulu, saya memang percaya kepada Yesus, bukan kepada hal lain. Saya tidak meragukan Tuhan Yesus. Saya betul-betul percaya bahwa Dia Allah, juru selamat hidup saya. Nah, saudara, jika sudah begitu baru kita bisa menerima tugas tanggung jawab yang Tuhan Yesus pesankan, baik kepada para murid maupun juga kepada kita. Nah, saudara, di ayat 19 kita melihat, karena itu, inilah pesan dari Tuhan Yesus. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 19 kita lihat, karena itu pergilah. Ini sebenarnya menceritakan tentang penginjilan, pengabaran firman Tuhan ke setiap tempat, ke setiap orang, kemanapun saudara diutus. Tidak harus mengandalkan hamba Tuhan. Tidak harus mengandalkan orang-orang yang iman rohaninya lebih kuat, sangat kuat. Tapi kita semua, orang-orang yang sudah diteguhkan di dalam Tuhan, punya kekuatan rasa percaya kepada Tuhan sepenuh hati kita. Kita memiliki tugas tanggung jawab ini. Setiap orang percaya yang sudah memperoleh keselamatan, kita punya tugas dan tanggung jawab, yaitu pergi. Pergi ngapain? Pergi cari uang? Bukan. Pergi kabarkan Injil. Saudara, di dalam bidang kita punya keahlian masing-masing. Pakai itu untuk mengabarkan Injil. Pergi kabarkan Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya mengabarkan Injil, setelah itu pulang. Setelah itu terserah dia mau percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, itu tanggung jawabnya. Tidak begitu. Tetapi di sini artinya, jadikanlah semua bangsa muridku. Arti menjadikan semua bangsa muridku adalah kita harus berjuang dalam membina, membimbing orang-orang yang kita layani di dalam pengabaran Injil. Saudara, biasanya ini ditimpakan atau diberikan kepada hamba Tuhan. Ya, saudara, itu bisa menjadi salah satu cara. Tetapi yang paling efektif sebenarnya adalah kalau kita menginjili seseorang, mari kita follow up. Artinya follow up adalah kita bina, kita bimbing, kita ajak dia kenal Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana caranya? Contohnya kalau kita mungkin pengetahuan firman Tuhan tidak terlalu dalam, bawa orang tersebut datang ke gereja, ikut beribadah, ikut bersekutu. Tetapi kalau bagi kita yang punya kemampuan firman Tuhan cukup dalam, kita boleh membina, membimbing orang tersebut. Jangan minder, saudara. Jangan merasa nanti takut salah. Kalau takut salah, tanya dulu kepada hamba Tuhan. Itulah fungsi gereja, bukan? Itulah fungsi hamba Tuhan, bukan? Untuk membimbing setiap rekan-rekan, setiap jemaat yang begitu rindu mengabarkan firman Tuhan kepada saudaranya, kepada keluarga, ataupun kepada orang-orang sejawat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Lalu, setelah itu, baptislah mereka. Saudara, ini tugas gereja. Artinya apa? Waktu saudara sudah mengabarkan firman, saudara membimbing mereka bahwa mereka datang masuk ke gereja. Ini jelas tidak bisa tidak. Harus saudara bawa masuk mereka ke gereja untuk apa? Bukan gereja menjadi tambah banyak orang, tambah banyak jemaat. Nah, saudara, tetapi yang paling penting di sini adalah membawa mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya mereka mengakui diri sendiri, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka mau menyaksikannya kepada banyak orang, kepada setiap orang. Saudara, baptisan ini penting karena tidak semua orang mau dibaptis, bukan? Saudara, di gereja kita sendiri pun kita tahu ada beberapa orang yang belum mau dibaptis dengan berbagai macam alasan. Ada beberapa orang yang masih meragukan Tuhan, ada beberapa orang yang masih pikir-pikir dulu untuk dibaptis. Belum ada waktu. Saudara, mau sampai kapan hal itu terjadi di gereja kita? Saudara, ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, tetapi ini menjadi tugas kita semua. Kita yang tahu pergumulan mereka yang belum mau dibaptis, ayo kita bimbing, ayo kita kabarkan Injil, ayo kita kenalkan Tuhan. Apa pentingnya dibaptis? Saudara, dibaptis itu menjadi satu keluarga di dalam Yesus Kristus, menjadi keluarga besar Allah. Tetapi ingat kembali bahwa baptisan tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah iman mereka sendiri percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, tetapi baptisan ini penting, maka dicatat di dalam firman Tuhan untuk membawa mereka semakin mengenal Allah, berkomitmen hidup baru di dalam Allah, memeteraikan hidup mereka di dalam Allah, seperti membuat KTP begitu ya, bahwa mereka mengakui bahwa diri mereka adalah pengikut Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristen. Nah, itu maksudnya dari baptisan. Saudara, kita lanjutkan lagi. Baptisan ini harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, artinya Allah Tritunggal inilah yang berperan dalam baptisan tersebut. Saudara, jangan baptis di gereja-gereja yang tidak mengakui Allah Tritunggal. Mereka mengakui bahwa
dilakukan atas nama atau didasarkan 3 Allah Tritunggal yang disebut Allah Tritunggal itu. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini yang benar. Nah, saudara, jadi makanya waktu kita membimbing mereka untuk masuk sebuah gereja, jangan sembarangan. Apalah, kamu dibaptis di mana saja juga boleh. Tapi ini juga doktrin penting, pengajaran penting. Saudara harus betul-betul mengerti dan mengenal firman Tuhan. Allah Tritunggal harus menjadi dasar di dalam baptisan tersebut. Nah, saudara, lanjut kita di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, ini hal penting. Setelah mereka nanti dibaptis, mereka masuk di dalam kehidupan yang baru. Artinya kehidupan yang baru adalah mereka mulai berkomitmen. Bagaimana saya menjalani hidup sehari-hari? Saya dulu suka bohong, sekarang tidak bohong lagi. Dulu saya suka mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Dulu suka menipu, saya sekarang tidak menipu lagi. Dulu suka menjatuhkan orang, saya sekarang tidak menjatuhkan orang lagi. Dulu amarah saya meluap-luap, sekarang saya bisa meredam amarah saya. Nah, saudara, itu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Maka ini hal penting lagi. Kita sendiri harus jadi contoh untuk mereka. Waktu kita sudah menjadi contoh untuk mereka, maka mereka akan melihat bagaimana kehidupan kita. Mereka akan mengikuti jejak hidup kita, menjadi teladan untuk mereka, sehingga yang dimuliakan nama Tuhan. Sehingga bukan hanya iman yang kuat kepada Tuhan, bukan hanya pengetahuan akan firman Tuhan mereka mengerti, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka mengikuti perintah Tuhan. Itu yang penting. Karena itu adalah bukti orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang masih dipertanyakan keselamatannya, maka hidup mereka tidak akan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka masih kompromi dengan dosa. Nah, saudara, beberapa orang Kristen atau orang-orang Kristen yang baru menjadi percaya kepada Tuhan, hidupnya masih ngaco. Hidupnya masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Mungkin salah satunya karena kehidupan orang percaya yang senior, saya sebut senior artinya yang sudah lama menjadi orang Kristen, yang sudah lama menjadi orang percaya, hidupnya juga tidak benar. Maka mereka lihat, dia juga begitu kok, dia udah puluhan tahun percaya Tuhan, maka saya yang masih baru udah apalah kompromi dengan dosa. Maka saudara menjadi batu sandungan untuk mereka. Saudara berdosa kepada Tuhan. Saudara juga bawa orang tersebut ke dalam dosa. Nah, saudara, ini hal yang salah. Maka firman Tuhan catat di dalam Alkitab. Ini penting artinya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ajarkan mereka sesuai firman Tuhan. Bukan hanya teori. Karena teori gampang. Tetapi praktek hidup kita pun harus jadi contoh untuk mereka. Sehingga mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu terakhir, saudara, setelah firman Tuhan ini diberitakan oleh Tuhan Yesus, pesan-pesan sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus, maka yang paling terakhir adalah, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Saudara, firman Tuhan ini menyatakan bukan hanya saya memberi kamu tugas, memberikan kesaksian bahwa saya adalah Allah, tetapi saya juga menyertaimu. Nah, saudara, ini penting sekali. Allah kita, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan penuh kasih, penuh keadilan. Di dalam firman Tuhan ini jelas ada kasihnya, ada keadilannya, dan ada penyertaannya. Saudara, penyertaan Tuhan di dalam membimbing setiap kita orang percaya untuk membawa orang lain percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah janjikan, saya akan menyertai engkau. Artinya penyertaan ini penyertaan yang tidak sia-sia, penyertaan yang selama-lamanya, yang tidak pernah ada habisnya. Sekalipun sulit kita mengabarkan Injil, sekalipun sulit orang itu menerima Injil, tetapi Allah akan menyertai. Kita pasti akan menghadapi tantangan, tetapi tantangan itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Nah, saudara, itu janji penyertaan Allah. Lalu firman Tuhan juga menjelaskan, waktu kita mungkin mau berkata-kata, memberitakan firman Tuhan kan tidak mudah. Ada yang bisa bicara dengan leluasa, ada yang tidak bisa bicara. Ada yang bisa bicara dengan enak, dengan nyaman, ada juga orang-orang yang malu untuk berbicara. Saudara, ingat firman Tuhan ini. Ini ditujukan untuk semua orang dengan kemampuan mereka masing-masing, baik yang pandai berbicara ataupun yang kurang pandai berbicara. Tuhan akan senantiasa menyertai. Asal apa? Ya asal kita mau hidup
menjalankan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, menjalankan pesan Tuhan ini dengan baik, dengan sungguh, dengan setia, dengan taat. Berjuang saudara di dalam mengabarkan Injil. Belajar dari kisah Tuhan Yesus, belajar dari kisah rasul-rasul, bagaimana mereka akhirnya khususnya para rasul, para murid Tuhan Yesus, setelah melihat Tuhan Yesus naik ke surga nantinya, bagaimana mereka mengabarkan Injil, terus-menerus berjuang sampai mereka harus mati demi Injil, demi pengabaran firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya hal ini. Ada janji Allah yang tidak pernah dilanggar oleh Allah sekalipun. Ada janji Kristus yang menyertai hidup mereka. Maka itu menjadi penghiburan di dalam hidup mereka. Karena saudara, firman Tuhan ini tidak ditulis dan tidak mencatat bahwa aku menyertai kamu senantiasa hanya di dunia ini saja. Tidak. Tapi firman Tuhan ini katakan dengan jelas, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini doktrin penting. Artinya sampai akhir zaman, sampai kita kembali kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudara, kiranya firman Tuhan jadi ingatan bagi setiap kita. Dan kita melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, mari sebelum kita menutup renungan pada hari ini, kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau bukan hanya mati, bangkit, Engkau juga naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami satu persatu sebagai jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin di antara kami masih ada yang ragu akan Tuhan, akan keilahian Engkau. Kiranya Tuhan tetap memimpin kami, meneguhkan iman rohani kami, menguatkan kami, khususnya di masa-masa sekarang ini, di mana banyak sekali tantangan hidup yang kami harus hadapi, tapi kami bisa tetap percaya kepada Engkau sebagai Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Ajar kami juga untuk tetap setia, mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk menjadi contoh teladan bagi mereka, menjadi saluran berkat bagi mereka, menjadi contoh hidup bagaimana kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka, orang-orang yang kami bimbing untuk percaya kepada Tuhan, hidup juga sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan perintah-Mu dan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan, pakai kami, hidup kami untuk melayani Engkau di dalam pengabaran firman Tuhan, sehingga membawa jiwa-jiwa baru percaya kepada Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Tuhan memimpin juga kehidupan kami ke depan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jaga, memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu pengumuman saya ingin beritahukan kepada setiap kita sekalian, bahwa nanti setelah kenaikan Tuhan Yesus, berarti mulai tanggal 22 Mei dan seterusnya selama 10 hari kita akan sama-sama terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sampai akhirnya masuk di dalam kedatangan Roh Kudus kepada kehidupan ataupun kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecuali hari Minggu kita tetap ibadah gabung dengan pusat, dengan sinode. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka pada hari Minggu tidak ada renungan 10 hari, tetapi itu digabung dengan ibadah raya atau ibadah umum. Nah, saudara, maka saya rindu setiap kita bisa tetap setia setiap harinya. Selama ada perenungan, selama 10 hari, Tuhan yang memimpin kita, hati kita, pikiran kita untuk mengikuti dengan setia perenungan tersebut. Karena fungsinya untuk apa? Ya, untuk meningkatkan iman rohani kita di dalam Tuhan. Khususnya dalam menghadapi penyebaran virus corona yang terus melanda Indonesia. Nah, saudara, saya pesankan juga bagi setiap kita untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan, bersaat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan kalau ada ibadah-ibadah, saudara boleh ikuti. Ada persekutuan-persekutuan, saudara boleh ikuti. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah ataupun persekutuan, renungan selama 10 hari itu kita akan mulai setiap jam 6 sore. Saudara, kalau pagi mungkin ada yang belum bangun atau ada yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas, saya rasa nanti bisa saja terjadi
ya kelelahan, akhirnya tidak sempat menonton, atau mungkin konsentrasi, tidak bisa terlalu fokus. Tetapi saya jadwalkan bersama hamba-hamba Tuhan lain itu jam 6 sore. Jadi nanti persekutuan doa online pun juga kita akan membahas tentang renungan yang 10 hari tersebut. Saudara, kiranya pengumuman ini bisa kita boleh sampaikan juga kepada rekan-rekan yang lain. Video-video ini boleh kita juga sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Saya harap setiap jemaat bisa menjaga kesehatan masing-masing, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.